Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Zakia. Di video kali ini aku mau share pengalamanku selama pakai sunscreen dari Agnes. Kalau kalian penasaran sama reviewnya, tonton terus video ini sampai habis dan jangan di skip. Sebelumnya disclaimer dulu, tipe kulitku itu kombinasi berminyak dengan beberapa skin concern, diantaranya gampang berjerawat, kusam, komedo, dan warna kulit yang tidak rata. Akhir-akhir ini aku ngerasa kalau kulitku tuh lebih kering dari biasanya dan kusam banget. Mungkin ini karena faktor cuaca di Malang yang tambah dingin. Aku udah coba Agnes Vivitin ini sekitar 4 bulan, jadi aku udah tahu apa aja kekurangan maupun kelebihannya di muka aku. Oke, langsung aja kita ke reviewnya. Diawali dari packaging, produk ini dikemas menggunakan plastik luar yang bisa disobek. Desain plastik luarnya di bagian depan transparan, sedangkan di bagian belakangnya putih karena ada detail informasi produk. Lalu kemasannya sendiri terbuat dari botol plastik dominan warna putih dan hijau. Jenis tutupnya itu ulir, berukuran 30 ml. Menurutku bentuk botolnya itu unik dan minimalis. Botolnya mungil, jadi cocok untuk diselipin di pouch makeup ataupun sela-sela tas. Kalau dilihat dari ingredients-nya, ini termasuk jenis physical sunscreen karena terdapat kandungan titanium dioxide. Agnes Vivitin ini diformulasi dengan SPF sebesar 35 PA+++. Menurutku SPF-nya cukup untuk kulitku yang gampang jerawatan dan sensitif. Karena selama ini aku nyaman banget pakai sunscreen yang SPF-nya 30-an gitu. Ada sedikit informasi mengenai tipe sunscreen. Dari sumber yang aku baca, physical sunscreen ini lebih direkomendasikan untuk kulit sensitif dan acne prone. Apa sih bedanya physical sunscreen dan chemical sunscreen? Jadi ini aku sumbernya dapat dari anasa.id ya. Physical sunscreen itu fungsinya untuk melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB, aman digunakan untuk anak kecil maupun ibu hamil. Lalu ada juga ciri-ciri yang mudah dikenali, yaitu teksturnya yang padat, cenderung lengket, dan ada sedikit white cast. Somehow aku ngerasa ada beberapa physical sunscreen itu yang nggak bikin white cast. Contohnya apa ya? Contohnya tuh kayak Skin Aqua Moisture Milk SPF 50 PA+++, dulu aku pernah coba, itu nggak ada white cast sih, cuman aku kurang cocok, soalnya dia SPF-nya terlalu tinggi dan bikin mukaku jadi beruntusan dan jadi jerawat radang gitu. Maka dari itu aku kurang suka sama SPF-nya yang tinggi-tinggi gitu. Sedangkan untuk chemical sunscreen memiliki ciri-ciri yaitu tekstur yang lebih ringan dan mudah menyerap, tapi harus didiamkan kurang lebih 30 menitan baru kita bisa aktivitas di luar ruangan. Ini karena dia nggak langsung aktif seperti physical sunscreen, lalu dia nggak meninggalkan white cast, tapi sangat rentan menyumbat pori-pori. Setauku ini karena dia mengandung senyawa silikon gitu ya, jadi agak riskan untuk yang punya kulit sensitif dan gampang berjerawat. Contoh produknya, di sini tertera ada Biore Aqua Rich, Emina Sun Protection, dan Azarin. Dari ketiga chemical sunscreen ini yang pernah aku coba adalah Emina Sun Protection dan Azarin. Untuk Emina, dia bikin kulitku somehow tuh in the end of the day, dia bikin kulitku jadi tambah kusam gitu. Jadi aku nggak suka. Padahal dulu tuh aku pernah habisin 2 tube, tapi nggak aku lanjutin. Terus akhir-akhir ini aku juga udah habisin 1 tube Azarin. Sebenarnya dia tipenya tuh hampir mirip kayak Emina, cuman lebih ringan dan nggak bikin kusam. Dari kedua tipe sunscreen tersebut, itu ditujukan dan diformulasi untuk kondisi kulit yang berbeda-beda. Jadi, kalau kalian punya kulit sensitif dan acne prone, sangat disarankan untuk pakai physical sunscreen karena resiko menyumbat pori-porinya itu minim. Tapi, kalau mau coba chemical sunscreen ya nggak apa-apa, silahkan. Siapa tahu cocok juga. Toh kita tahu kalau skincare itu sifatnya personal dan cocok-cocokan. Oh iya, di sini aku berbicara sebagai orang awam ya, bukan dermatologis ataupun SPKK. Aku cuma mau sharing pengalaman aja mengenai sunscreen yang udah pernah aku coba selama ini. Jadi, kalau kalian mau tahu lebih lanjut mengenai sunscreen, sebaiknya konsultasi dulu sama ahlinya. Berbicara tentang tekstur, menurutku konsistensinya itu mirip seperti BB cream yang sangat cair,
ada sedikit oilnya, tapi nggak terlalu greasy atau berminyak di mukaku. Formulanya tuh ringan dan ada coveragenya sedikit. Sesuai sama namanya tinted moisturizer, jadi dia tuh ringan, natural, dan cukup ngeblend di mukaku, dan meratakan tone kulitku yang nggak rata gitu. Aku pilih shade natural beige, warnanya pas banget buatku, nggak bikin white cast ataupun abu-abu. Setauku produk ini ada 2 pilihan warna, yang satunya lebih untuk kulit yang cenderung kering dan kemerahan, karena ada hint hijau sebagai korektor gitu. So far, aku nggak ada masalah sama pilihan warnanya, karena ini sangat natural dan nyaman banget untuk dipakai sehari-hari. Nggak bikin kusam dan mendung gitu. Dari segi aroma, ini ada sedikit wangi bedak ya, jadi soft floral khas powder gitu. Buatku ini nggak masalah, karena menurutku wanginya tuh masih bisa ditolerir. Untuk pemakaiannya di pagi hari dan siang hari, setelah aku cuci muka pakai toner, serum, dan moisturizer, aku pakai ini secukupnya aja di muka. Jadi aku kocok dulu itu botolnya, karena dia kan ada larutan powder sama liquidnya gitu ya. Lalu aku tuang ke tangan, habis itu aku aplikasikan aja di muka sambil ditepuk pelan gitu. Jadi aku blendnya pakai tangan aja, di tap-tap dan di blend. Nanti lama-lama dia akan merata. Seperti yang kalian lihat, finishnya itu agak dewy matte. Kulitku jadi kelihatan lebih cerah, sehat, glowing, tapi yang nggak berlebihan gitu. Selanjutnya, aku akan bahas kekurangan dan kelebihan produk ini di mukaku. Pertama, untuk kekurangannya, produk ini tuh agak transfer di masker. Apalagi untuk sekarang, di masa pandemi yang kita diharuskan dan diwajibkan untuk memakai masker setiap hari, ini agak annoying sih, karena meskipun udah aku set sama powder, dia apalagi di bagian hidung sama tulang pipi itu menurutku parah banget transfernya, jadi ninggalin stain coklat-coklat gitu. Lalu yang kedua untuk tutup ulir. Nah, ini untuk sebagian orang yang agak ceroboh, mungkin jadi masalah besar, karena kalian tahu sendiri kan untuk desainnya itu yang mungil, dan tutupnya itu kecil juga, jadi kalau misalnya jatuh, hilang, wah itu udah. Terus untuk yang ketiga, kalau misal aku pakainya kebanyakan, itu akan bikin kulit aku jadi oily dan produknya susah banget untuk diratakan. Dan yang terakhir, setelah beberapa jam pemakaian, area hidungku somehow tuh agak cakey, dan produknya sedikit pudar, jadi agak belang gitu. Mungkin ini karena itu ya, efek dari masker, jadi produknya keangkat dan pindah ke masker. Oke, sekarang kita bahas kelebihannya. Yang pertama, packagingnya itu sangat travel friendly, jadi bisa dimasukkan ke pouch makeup yang paling kecil. Terus harganya itu aman banget untuk kantong pelajar. Dan dia yang paling penting tuh gampang banget dicari. Ada di drugstore yang ada stand Rohto kosmetiknya, terus ada juga di beberapa toko kosmetik besar di kota aku. Terus dia juga ada di beberapa e-commerce ya, setauku di Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Harganya juga mantap banget untuk pelajar, di bawah 50.000. Terus dia juga aman untuk kulitku yang acne prone. Sejauh ini aku emang cocok sih sama produk dari Rohto Kosmetik, mulai dari Agnes, terus Hada Labo. Untuk Selsun, ini produk rambut ya. Next time akan aku review di Battle Selsun shampoo untuk ketombe. Menurutku di antara kekurangan dan kelebihannya itu seimbang ya. Kalau aku lagi butuh sunscreen sekaligus tinted moisturizer, pasti aku akan pakai sunscreen ini. Tapi kalau lagi di rumah aja, aku lebih suka pakai sunscreen lain yang lebih hydrating dan gampang meresap. Kembali lagi, aku pakai sesuai kebutuhan aja. Kalau ditanya mau beli lagi atau enggak, kayaknya enggak dulu, karena aku mau coba sunscreen lain, sekalian buat bahan review. Untuk harga dan aku belinya di mana, aku beli di Shopee dengan harga 40 ribuan. Aku udah tulis link tokonya di bawah, jadi kalau kalian tertarik mau beli juga, jangan lupa cek kolom deskripsi ya. Sekian untuk video kali ini, semoga reviewku membantu buat kalian yang lagi cari referensi tinted sunscreen murah tapi bagus. Kalau kalian ada saran ataupun pertanyaan seputar reviewku, silahkan drop komentar kalian di bawah dan kita bisa sharing bareng di situ. Terima kasih.